Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai videonya, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, Bapak Ibu dan teman-teman penonton YouTube lainnya. Nama saya Kansa Sinda Irvani, biasa dipanggil Kansa. Asal kuliah saya S1 dari Universitas Telkom, lalu saya lanjutkan S2 saya di Universitas Pajajaran, Bandung. Jadi di sini ada share-share cerita dikit aja ya, teman-teman, terutama untuk teman-teman yang masih kuliah, yang masih SMA, dan Bapak Ibu yang ingin mendengarkan cerita saya di YouTube ini, silahkan. Saat ini saya bekerja di bawah Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, yaitu Kemendikbudristek. Di sini saya khususnya bekerja untuk Universitas Negeri Jakarta sebagai dosen muda ya. Semenjak saya lulus S2 saya sudah memang mencita-citakan bahwa saya ingin menjadi dosen ini, sehingga saya sangat senang menjalani sehari-hari. Dan selain itu di dosen juga dibuka kesempatan lebar untuk bisa kuliah lagi S3, itu merupakan impian saya. Jadi saya sangat bersyukur ya karena masuk di Kemendikbud ini sesuai dengan cita-cita saya. Jabatan saat ini kebetulan saya masih menjalani latsar untuk saya mendapatkan jabatan saya sebagai asisten ahli. Asisten ahli itu sendiri ada di golongan 3B ya, teman-teman. Jadi tugas fungsinya tentunya di sini ada sharing ilmu ke mahasiswa yang mengajar seperti itu ya. Jadi ketika saya mengajar itu tidak ada yang salah maupun benar gitu ya, melainkan kita diskusi di dalam kelas karena mahasiswa memiliki pikiran juga yang terbuka seperti itu ya, jadi bisa saling diskusi. Dan yang kedua itu terkait dari penelitian ya, jadi saya perlu menerbitkan juga ya eh, berupa karya tulis gitu ya dan publikasi. Lalu yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Jadi dosen itu tetap turun ke masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunannya seperti itu. Tentunya sebagai dosen muda saya memiliki hak ya untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Banyak sekali yang saya pelajari, bukan hanya sekedar bagaimana saya bisa mengajar langsung ke kelas, meneliti langsung ya ikut berpartisipatif untuk Indonesia dan bagaimana saya langsung terjun ke masyarakat, melainkan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan terkait kolaborasi tim dan eh, bagaimana kita mengharmonisasikan antar satu orang dan orang lainnya agar bisa universitas bisa mencapai sesuatu yang ditargetkan. Contohnya saja seperti menjadi panitia dalam acara-acara penyelenggaraan universitas. Hal itu melatih juga kekompakan antar kita, seperti itu. Selain itu pun saya memiliki hak untuk mendapatkan gaji pokok tentunya. Lalu yang kedua itu saya memiliki hak sebagai tunjangan ya, seperti tunjangan makan. Jadi sekali pergi ke kampus itu saya mendapatkan 30.000. 30.000 itu akan diserahkan kembali kepada kita untuk apa? Entah buat makan atau untuk ongkos seperti itu. Dan tentunya mendapatkan jaminan BPJS juga. Jadi BPJS itu mendapatkan jaminan perlindungan seperti itu. Tapi tentunya di balik itu kita memiliki kewajiban ya. Tentunya kewajiban dalam tridharma yaitu mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi target saya ya teman-teman sekarang sih memang masih S2, masih menuju asisten ahli. Namun dalam beberapa tahun ke depan memang ada cita-cita untuk menjadi seorang guru besar. Di mana untuk menjadi guru besar ini saya harus menjalani S3 dulu. S3 lulus baik di universitas dalam negeri maupun luar negeri. Saya sih rencananya mengincar kampus kuning ya teman-teman, tapi kita lihat nanti takdir Tuhan saya keterima di mana. Lalu di sini saya akan menceritakan dikit ya tugas atau peran dari guru besar. Yang pertama adalah fasilitator. Jadi ketika ada masalah di antara mahasiswa dan dosen, bagaimana kita menjadi penengahnya.
Lalu kita membimbing juga yang dinamakan dengan calon doktor. Di calon doktor ini kan calon-calon yang akan menjalani S3 ya atau pendidikan lanjut. Di mana ketika saya sudah menjadi guru besar ya saya sudah menjalani S3, saya sudah memahami apa yang harus dikerjakan sebagai calon doktor. Dan yang ketiga adalah tentunya saya tetap menulis karya ilmiah. Baik masih bergabung sebagai asisten ahli maupun sudah dari asisten ahli, saya tetap harus menulis karya ilmiah dan menerbitkannya untuk meramaikan penelitian di Indonesia. Lalu saya juga turut berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Jadi bagaimana seorang pengajar itu memastikan bahwa bangsa kita sudah bisa maju dengan adanya kehadiran kita. Dan tentunya ada juga yang dinamakan akreditasi perguruan tinggi. Misalkan UNJ nanti akan naik lagi akreditasinya, mungkin internasional ya. Dan itu adalah tugas kita sebagai guru besar untuk turut membantu. Jadi di dalam ya sistem merit ya atau disebutkan dengan bagaimana kita cara berkembang di universitas itu bukan perkara individualnya melainkan apa prestasi yang sudah kita raih. Jadi untuk sampai ya dari asisten ahli ke guru besar itu prosesnya panjang. Kalau asisten ahli kita cuma butuh S2 ya. Saya betul saya S2 di Unpad, saya sudah lulus sehingga saya bisa ke asisten ahli. Tapi sebelum ke asisten ahli tentunya saya ada pelatihan dasar dulu, seperti yang saya sedang jalani sekali ini. Dan ketika sudah ada di asisten ahli, kita akan menjalani tugas Tridharma. Dari kita menjalani kuliah lanjut, yaitu kuliah S3. Setelah sampai ke S3, baru akan mendapatkan gelar guru besar yang dimaksud, yaitu pun dengan pemilihan. Dan pengalaman mengajar ya, kalau guru besar itu 5 tahun ya, sedangkan asisten ahli ya hanya 2 tahun. Saya pernah pengalaman ngajar 2 tahun. Dan untuk penelitian, tentunya kita tetap meramaikan penelitian di Indonesia kita serta pengabdian masyarakat yang pasti harus dikerjakan. Kalau di dalam sistem merit itu sendiri ini mengenai kriteria yang harus kita jalani ya, tanpa melihat kita ada di suku apa, kita orang mana. Kalau misalnya kita memang berprestasi di dalam sebuah fakultas, sebuah universitas, dan kita memenuhi syarat-syarat untuk naik jabatan ke jabatan tersebut, maka itu bisa disebut sebagai sistem merit. Jadi sistem merit itu memang dipilih berdasarkan kualifikasinya. Kalau misalnya saya mau menjadi guru besar, artinya saya apa? Minimal publikasi di 10 jurnal akreditasi Scopus ya, dengan 5 jurnal sebagai penulis utama. Dan yang kedua adalah penghargaan akademik. Ya, dan yang ketiga menjadi pembicara utama atau moderator di seminar internasional, serta terlibat di dalam organisasi. Jadi menjadi guru besar itu tidak mudah ya, melainkan banyak sekali kegiatan yang perlu dikerjakan. Untuk adik-adikku yang masih SMA, jangan khawatir kalau kalian masih belum tahu cita-cita kalian itu ke depannya akan jadi apa. Kalau misalnya cita-cita yang akan kita jalani ya, seperti sekarang saya itu lolos PNS gitu ya. Sebetulnya kan cita-cita saya itu sebagai dosen itu baru terbentuk di semester 1 perkuliahan. Jadi ketika SMA saya masih juga bingung ya memikirkan cita-cita saya apa. Tapi kuncinya adalah kalian tetap harus belajar dengan baik ya. Yang pertama belajar dengan baik, eh, bekerja keras bagaimana caranya kalian bisa masuk ke universitas yang ternama. Karena apa? Penerimaan pekerjaan ya teman-teman itu biasanya dilihat dari universitasnya itu asalnya dari mana. Lalu selain itu kan karena dilihat universitasnya juga, nilai kalian yang menunjang itu bagus. Tapi jangan terlalu berfokus kepada nilai saja. Kalian harus memiliki sikap-sikap yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apalagi ketika nanti teman-teman lulus kuliah, teman-teman ingin bekerja di BUMN, maka teman-teman harus memperhatikan yang namanya akhlak. Bagaimana teman-teman menjalankan nilai tersebut ya. Nilai akhlak itu ada 6 ya teman-teman. Jadi kompeten, kolaboratif, adaptif gitu ya, harmonis. Jadi bagaimana teman-teman bisa menjalankan nilai-nilai tersebut di perusahaan, makanya untuk nilai saja itu tidak cukup.
teman-teman mulai mencari passion teman-teman kemana, teman-teman ikut organisasi pada saat perkuliahan, nanti akan membuka sebuah hubungan yang bagus antar personal ya, seperti itu. Baik, saya rasa video untuk bercerita kali ini sudah cukup. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.